Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, kembali lagi dengan Kak Petra dalam pelajaran biologi. Ya, hari ini Kak Petra akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai struktur dari neuron. Ya, hari ini Kak Petra akan menambahkan struktur dan fungsi. Ya, neuron struktur and function. Ya, jadi fungsi dari sel saraf manusia, bagian-bagian dari sel saraf manusia yang kemarin Kak Petra sudah bilang berupa strukturnya ya. Jadi kurang lebih kita mulai dari badan sel saraf. Nah, kalau kita lihat di badan sel saraf manusia ya, badan sel namanya seperti namanya badan sel saraf, berarti di dalam badan sel saraf itu terdapat sitoplasma, retikulum endoplasma ya, ada badan Golgi ya, ada mitokondria dan lain-lain ya, ada berbagai macam organel-organel dari sel saraf tersebut ya. Namanya badan sel saraf berarti yang pastinya badan sel saraf akan mengatur metabolisme dari sel saraf manusia ya. Metabolisme dari sel saraf, pembentukan protein ya, penghasil glukosa untuk ATP dari sel saraf tersebut ya, energi dari sel saraf tersebut ya. Kemudian ada juga nukleus atau anak inti sel ya, nukleus atau inti sel ya, inti sel atau anak inti atau nukleolus ya. Ini nukleolus ya. Nukleus ini fungsinya untuk mengatur segala aktivitas dalam sel ya, yang mengatur segala aktivitas dalam sel saraf tersebut, mengatur aktivitas sel saraf ya, mengatur aktivitas sel saraf tersebut ya. Jadi dalam nukleus ini kan ada DNA ya, ada RNA-nya juga ya. Jadi ini yang akan mengatur aktivitas dari sel saraf tersebut. Kemudian lanjut ada yang namanya dendrit ya. Dendrit ini adalah juluran sitoplasma yang pendek-pendek yang berfungsi untuk menerima impuls. Impuls itu berupa rangsangan dari luar. Contoh ya, Kak Petra melihat es krim ya, berarti yang menjadi impuls adalah es krim tersebut, sedangkan yang menjadi reseptor adalah matanya Kak Petra ya. Jadi dendrit yang akan menerima impuls atau rangsangan ya, impuls atau rangsangan ya, penerima impuls. Impuls berupa rangsangan. Sudah ya. Jadi impuls akan datang dan diterima oleh dendrit. Kemudian akan diproses di badan sel saraf. Ya, akan terjadi metabolisme sel, ya, metabolisme sel di badan sel saraf, kemudian akan dihantarkan lanjut ke bagian akson. Nah, akson ini adalah juluran sitoplasma yang panjang dan dia mempunyai ukuran yang lebih besar daripada juluran sitoplasma kecil, yaitu dendrit ya. Jadi fungsinya akson itu adalah menghantarkan impuls ya, berlanjut dari badan sel saraf menuju sinapsis. Sudah ya. Fungsinya akson adalah menghantarkan impuls dari badan sel saraf atau dari dendrit menuju ke sinapsis. Menghantarkan impuls dari badan sel ke sinapsis. Sudah ya. Jadi akson itu akan menghantarkan impuls dari badan sel saraf atau dendrit ke sinapsis ya. Kemudian di dalam akson ini ada beberapa struktur yang lainnya ya. Ada selubung mielin, ada sel Schwann dan ada nodus Schwann-Wehr. Nah, di sini kita lihat dulu sel Schwann. Jadi sel Schwann ini adalah sel yang akan menghasilkan lemak ya. Dia akan menghasilkan lemak yang akan nantinya akan dikumpulkan di selubung mielin. Selubung mielin itu berupa selubung yang menutupi bagian-bagian tertentu daripada akson ya. Jadi sel Schwann ini akan menghasilkan lemak, substansi lemak ya, kurang lebih untuk
nutrisi dari akson, sehingga akson itu terlihat lebih besar daripada dendrit atau jaluran-jaluran sitoplasma yang pendek yang lainnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih fungsinya sel Schwann adalah menghasilkan lemak. Sudah. Kemudian selubung mielin. Selubung mielin ini adalah tempat menampung lemak daripada sel Schwann, tempat menampung lemak untuk cadangan makanan dari akson. Ya. Tempat menampung cadangan makanan sel saraf. Ya, jadi sel saraf itu akan berkembang dengan baik karena ada nutrien atau ada cadangan makanan yang selalu diberikan, sehingga selalu ada energi yang terjadi pada saat metabolisme atau proses penghantaran impuls atau rangsangan. Nah, di selubung mielin, ya, setelah selubung mielin, antara selubung mielin ini ada celah-celah antara selubung mielin, yaitu dinamakan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah celah-celah selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Ya, nodus Ranvier berfungsi untuk percepat jalan impuls. Percepat jalan impuls. Ya, kemudian ya, kalau impuls sudah jalan, ya, lewati akson, lewati selubung-selubung mielin, kemudian dia akan sampai kepada ujung akson yang dinamakan sinapsis. Sinapsis ini, ya, adalah tempat di mana impuls itu akan diubah menjadi substansi-substansi kimia yang namanya neurotransmitter. Substansi kimia yang namanya neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini berupa substansi kimia, ya, yang akan dihantarkan keluar, ya, yang akan dihantarkan keluar nantinya ke badan sel saraf lain, ke badan sel saraf lain. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, di sini ada vesikula sinapsis. Vesikula sinapsis ini berupa kakak gambar sini seperti lingkaran. Dia akan bentuk, dia itu seperti kantong-kantong yang dihasilkan oleh badan Golgi, ya, dihasilkan oleh badan Golgi. Jadi ini adalah kantong-kantong sekresi yang berfungsi untuk menyelubungi suatu zat tertentu. Nah, zat yang di sini yang akan diselubungi adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini berupa impuls yang tadinya itu sudah diubah menjadi substansi-substansi kimia yang siap untuk dikirim ke sel saraf lain atau otot atau otak. Seperti itu. Nah, vesikula sinapsis ini dapat bergerak. Dia itu seperti ojek lah gitu. Ojek. Jadi dia yang dapat antar-antar. Seperti dia dapat mengantar. Jadi nantinya vesikula sinapsis ini akan melepaskan neurotransmitter. Ya, nanti dia akan melebur dengan bagian membran sinapsis, kemudian dilepaskan neurotransmitter. Ya, kurang lebih seperti ini saja, ya, penjelasan tentang fungsi dari bagian-bagian sel saraf manusia. Goodbye.